Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu saling dumadi. Apa kabar teman-teman, sahabat semesta? Pada pagi, sore hari ini, bagaimana kabarnya? Apakah masih terjaga nafas kita? Masih menikmati nafas? Masih dalam kondisi tenang dan berbahagia? Saya berharap teman-teman agar selalu jaga rasa agar tetap berbahagia. Jangan pernah merasa paling menderita hidupnya. Jangan pernah merasa hidupnya yang paling sulit. Kenapa? Karena kita sudah dianugerahi oleh Allah, anugerah nafas, anugerah hidup. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa, dan kita diberi kesempatan untuk membayar semua karma-karma yang pernah kita lakukan pada masa dulu. Seperti itu. Kita kan nggak tahu pada masa dulu kita sudah berbuat apa, sudah menyakiti orang, membunuh, melakukan kejahatan-kejahatan atau apapun, kita tidak tahu. Sehingga pada kesempatan hidup yang sekarang ini, kita sedang menebus karma masa lalu di kehidupan masa lalu. Seperti itu. Jadi wajar bila kita kadang mengeluh, frustasi, stres, atau gimana pun. Berita yang terbaru, ada seorang istri yang bunuh diri karena terlilit utang. Itu kan kita nggak tahu karma masa lalu seperti apa, sehingga ketika diberi ujian seperti itu, dia mengakhiri hidupnya. Seperti itu. Bagi teman-teman yang punya banyak masalah, saya sarankan jangan melakukan tindakan fatal seperti itu, seperti bunuh diri. Jadi kita harus menebus karma buruk masa lalu. Kita harus sabar agar di kehidupan selanjutnya kita bisa tenang, karena perbuatan masa lalu kita sudah tebus. Seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang mengalami kesulitan hidup, depresi, mengeluh, itu karena tidak tahu karma pada masa lalu kita sudah berbuat apa, sehingga kesadaran diri bahwa Tuhan jahat ke kita, bahwa Tuhan memberi ujian yang sangat-sangat berat. Padahal hakikatnya Tuhan tidak pernah menguji umatnya sendiri, hambanya sendiri yang berbuat. Dalam surat Al-Isra ayat berapa? 10 atau ayat 30. Kita yang berbuat seperti itu. Kita sedang ngunduh, kita sedang panen. Ketika kita menanam kebaikan pada masa lalu, pada masa sekarang kita sedang panen. Dan di kehidupan selanjutnya kita harus menanam dari sekarang, agar kehidupan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi pada kehidupan sekarang kita harus memutus karma buruk masa lalu. Seperti apa caranya untuk memutus karma buruk? Baiklah, seperti biasa kita melakukan meditasi untuk memutus karma buruk. Seperti biasa kita duduk bersila, lalu kita nikmati nafas sampai rileks,
sampai badan rileks, lalu kita pasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang Maha Hidup. Lalu kita niatkan, saya niatkan untuk memutus karma buruk saya dari masa lalu, entah itu membunuh atau berbuat jahat atau apapun. Kita niatkan seperti itu. Saya niatkan untuk memutus karma buruk di masa lalu, dan saya meminta maaf kepada setiap orang yang pernah saya salahi, dan saya memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Kun fayakun, terjadilah. Kemudian teman-teman nikmati nafas, rasakan energi ilahi masuk dalam jiwa teman-teman sekalian, dan rasakan ketenangan teman-teman. Kita nikmati ketenangan, tarik nafas, energi ilahi masuk dan keluarkan lewat hidung. Energi gelap, energi buruk keluar lewat hidung, nafas kita. Seperti itu kita ulangi itu berkali-kali selama maksimal 3 hari sampai 7 hari, sampai benar-benar kita tenang, sampai benar-benar jiwa kita terbersihkan oleh karma buruk, oleh dosa-dosa, oleh kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita menjadi tenang hidupnya. Energi berubah, energi positif mengalir dalam diri kita, karena hanya energi lah yang mampu membersihkan jiwa kita yang kotor. Seperti itu, jiwa kita setiap hari selalu kotor, makanya setiap hari kita harus meminta maaf dan memaafkan agar jiwa kita terbersihkan. Cara untuk memutus karma buruk seperti itu. Kenapa hidup kita selama ini selalu sial, selalu salah terus, selalu pokoknya banyak penderitaan. Kenapa? Karena kita belum memutus karma itu. Setelah kita meditasi itu, kita lakukan dharma baik, karma baik, seperti bersedekah, sedekah anak yatim, sedekah jompo, sedekah semuanya ke masjid dan lain-lain. Intinya berbuat baik dan mendoakan orang lain, orang yang masih hidup, orang yang sudah mati, semuanya kita doakan, seluruh alam semesta kita doakan agar energi positif masuk dalam jiwa dan raga kita. Seperti itu cara memutus karma buruk kita. Jangan sampai kita frustasi, kita stres dan melakukan tindakan fatal seperti bunuh diri atau apapun, karena kita tidak tahu caranya. Bagaimana cara memutuskan karma buruk kita? Setiap hari kita sial, itu kita menderita banyak hutang dan lain-lain, itu karena karma buruk kita sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan. Setelah seperti itu, setelah kita meditasi, kita pasrah. Ya Allah, saya pasrahkan jiwa dan raga ini kepadamu ya Allah. Apapun yang terjadi, kita ikhlas. Itu adalah karma pembersihan kita, agar kita bersih terlebih dahulu, baru kita hidup baru lagi, hidup baru dengan kesadaran yang murni dan kesadaran yang baru. Seperti itu. Jadi jangan pernah sekali-kali kita stres, ketika kita frustasi, jangan pernah sekali berbuat fatal untuk bunuh diri. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kita akan membuat karma baru lagi di kehidupan selanjutnya. Kita akan sulit berevolusi, jiwa kita akan kotor. Seperti itu. Tetap jaga rasa kalian agar tetap stabil, tetap tenang. Jadi ketika masalah datang, usahakan pikiran diam, tenang, amati masalah itu. Amati saja dulu, jangan merespon dulu. Kalau ketika ada masalah datang kita merespon, kita klop, kita stres, itu malah akan membuat pikiran-pikiran buruk, prasangka-prasangka buruk akan datang ke kita. Kita akan mengeluh terus menerus. Seperti itu. Ketika masalah datang, saya usahakan untuk tenang,
Nikmati nafas. Hanya dengan nafas ilahi kalian bisa tenang. Pikirkan dengan tenang. Solusi datang ketika kita tenang. Jangan gerasa gerusuk. Seperti itu. Jadi itulah cara untuk memutus karma buruk kita dengan berbuat dharma baik dan meditasi untuk memutus karma buruk. Seperti itu. Baiklah, pada tema kali ini seperti itu saja. Nanti kita lanjut pada konten berikutnya. Bila ada pertanyaan silahkan komen di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumati. Semoga semua makhluk berbahagia.